Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Kewirausahaan, program studi pendidikan matematika kelas 2016A. Pada video ini, kami akan menjelaskan produk yang akan kami buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kewirausahaan. Produk yang akan kami buat yaitu lampu hias dari limbah kardus. Sebelum kami memulai penjelasannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Baihaqi Alwaritsi dengan NIM 165500048. Dan selanjutnya ada beberapa teman saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Muhammad Hisham Ulwan dengan NIM 165500079. Nama saya Muhammad Arif Syabani dengan NIM 165500026. Saya Ahmad Nur Aziz, NIM saya 1655004 kali 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal kewirausahaan, yaitu yang berjudul lampu hias dari limbah kardus. Jadi di sini saya akan menyampaikan bab 1, yaitu tentang pendahuluan dan latar belakang. Di era globalisasi seperti sekarang ini, memang dimudahkan dalam melakukan segala hal. Akan tetapi, dampak yang dihasilkan dari era ini sungguh beragam. Yang paling utama adalah masalah sampah. Sampah seakan menjadi masalah yang berlarut-larut yang tak dapat kita selesaikan. Sebenarnya, untuk mengatasi hal ini, pemerintah sudah melakukan banyak hal, tetapi semuanya hanya sia-sia. Tentunya, langkah yang paling mudah untuk kita lakukan, terutama sebagai mahasiswa, adalah mengolah limbah sampah tersebut. Selain dapat membantu pemerintah, kita juga dapat melestarikan lingkungan di sekitar kita. Selain itu, kita juga dapat mendapatkan manfaat lebih dari pengolahan sampah yang kita buat. Maka dari itu, kami sebagai mahasiswa Universitas PGRI Adibuana Surabaya menggagas ide untuk pembuatan lampu hias dari limbah kardus, di mana limbah kardus sangat sering kita jumpai di sekitar kita. Dengan langkah awal ini, kami semoga menjadi awalan yang baik untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama akibat limbah kardus. Semoga tindakan kecil kami ini akan jadi tolakan yang besar bagi orang-orang yang masih kurang peduli terhadap lingkungan, sehingga sampah yang bisa dianggap tidak berguna bisa didaur ulang kembali untuk dijadikan sebagai inovasi. Dari gagasan yang kami sampaikan di atas, kami akan memperkenalkan produk kerajinan kami, yaitu lampu hias terbuat dari limbah kardus. Selain bahan pembuatannya mudah ditemukan, kerajinan ini ramah lingkungan. Selain itu juga lampu hias ini memiliki pemasaran yang baik, karena banyak konsumen yang menyukai lampion sebagai hiasan rumah. Kami mengharapkan agar inovasi ini bisa dimanfaatkan baik bagi orang lain, sehingga bisa menambah pendapatan bagi yang memproduksinya, dan usaha ini dapat menjaga lingkungan kita agar lebih bersih dari limbah sampah kardus. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana meningkatkan nilai guna lampu hias. Yang kedua, bagaimana cara membuat lampu hias dari limbah kardus. Yang ketiga, bagaimana memproduksi lampu hias dari limbah kardus. Untuk tujuannya, 1. Meningkatkan keterampilan kreativitas mahasiswa dalam berwirausaha. Yang kedua, dapat menyalurkan bakat mahasiswa ke arah yang lebih bermanfaat dan membuka lapangan pekerjaan bagi mahasiswa agar bisa menyalurkan bakat mereka. Yang ketiga, dapat membuka usaha dengan inovasi baru dan berbeda dengan produk lain yang diluarkan. Untuk manfaatnya, yang pertama, meningkatkan jiwa kewirausahaan dan sifat bertanggung jawab dalam diri mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa dapat belajar dan mengembangkan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa. Yang ketiga, memberikan pengalaman berwirausaha kepada mahasiswa. Sedangkan luaran yang diharapkan, yang pertama, membuat produk lampu hias dari kardus, sederhana dan unik dengan berbagai hiasan. Yang kedua, menerapkan usaha yang berwawasan lingkungan. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke bagian bab 2, yaitu tentang rencana usaha lampu hias. Yang pertama itu gambaran umum rencana usaha lampu hias, di mana mempunyai tujuan memiliki ruangan yang elegan dan murah biaya karena memanfaatkan limbah lingkungan. Dilihat dari aspek usaha lampu hias, ruangan sangat berpotensi untuk menjadi usaha sampingan mahasiswa karena waktu kerja tidak menghalangi proses belajar.
Selain itu, tugasnya untuk membantu mahasiswa serta menambahkan pengalaman. Kelebihan usaha ini adalah jam operasional kegiatan usaha lampu hias dari limbah kardus bisa dilakukan dengan waktu yang cukup singkat, yang sekilas kita harus sudah mempunyai alat dan bahan, dan juga memiliki ide-ide yang kreatif yang akan dihasilkan sehingga tidak berkesan membosankan. Yang kedua yaitu peluang usaha. Usaha lampu hias merupakan salah satu jenis usaha yang dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan, memiliki keindahan dan daya jual serta masih belum banyak ditekuni oleh masyarakat sehingga tidak terlalu banyak mendapatkan pesaing. Oleh karena itu, usaha kerajinan tangan ini berpotensi perkembangan usaha akan sangat besar jika pengelolaannya juga baik. Yang ketiga yaitu sasaran tujuan pemasaran. Di sini ada dua, yaitu toko yang ada di daerah Surabaya dan sekitarnya dan media promosi. Media promosi dibagi menjadi tiga, yaitu penyebaran informasi secara langsung. Informasi langsung dilakukan dengan cara promosi dari mulut ke mulut, misalnya dengan teman kuliah, tenaga kerja, keluarga, tetangga, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu memberikan informasi secara tidak langsung. Informasi secara tidak langsung dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, seperti penyebaran pamflet dan penyebaran poster. Yang ketiga yaitu melalui sarana teknologi dan informasi. Memanfaatkan internet sebagai promosi melalui media sosial yaitu Facebook, Instagram, maupun Shopee yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Perkenalkan, nama saya Bayhaki Alfadici. Saya akan menjelaskan bab 3, metode pelaksanaan pada lampu hias dari limbah kardus ini. Yang pertama adalah alat dan bahan pembuatan produk. Bahan utama yang kita gunakan di sini yaitu kardus bekas. Mengapa kita memilih kardus bekas sebagai bahan utamanya? Selain bahan kardus bekas mudah ditemukan, bahan kardus bekas juga merupakan bahan yang ramah lingkungan karena mudah didaur ulang dan juga lebih mudah terurai. Dan kita juga membantu mengurangi sampah-sampah kardus yang telah dibuang. Produk lampu hias dari limbah kardus ini dapat mengubah limbah kardus menjadi produk yang memiliki harga jual yang tinggi, serta mempunyai peluang untuk masyarakat membuka suatu usaha. Nah, berikutnya adalah alatnya. Alat pada produk ini yaitu yang pertama adalah cat semprot, penggaris, pulpen, lem tembak, gunting, cutter, kabel, lampu LED kecil, dan jack atau colokan listrik. Nah, berikut adalah cara dan proses pembuatan produk. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang sudah saya sebutkan tadi. Terus, tandai dengan pensil berbentuk segi 5. Untuk ukuran sisi panjang dan lebar sesuaikan dengan kebutuhan. Maksudnya di sini yaitu kardusnya digambar berbentuk segi 5 menggunakan pensil. Yang kedua, warna potongan kardus. Yang kedua, warnai potongan kardus tersebut dengan cat semprot. Pilih warna cat sesuai dengan selera. Lalu tunggu sampai kering. Yang ketiga, hubungkan dengan lem antara potongan-potongan tersebut sehingga berbentuk lingkaran. Dan yang keempat, lalu siapkan untuk membuat bagian bawah dari lampu hias tersebut. Tumpuk kardus lalu potong kardus dengan bentuk persegi, dengan panjang dan lebar sesuai dengan ukuran sisi-sisi kardus segi 5 yang tadi. Lalu, potong dengan menggunakan cutter. Dan buat lubang dengan bagian bawah dari lampu hias yang sudah kita buat sebelumnya sehingga ujung lampu masuk ke fitting, kemudian lem fitting dengan kardus tersebut. Yang terakhir, produk siap digunakan, ditaruh di atas meja frame yang telah dibuat. Nah, yang berikutnya adalah pemasaran produk. Metode yang digunakan dalam pemasaran produk. Metode yang digunakan dalam pemasaran adalah pemasaran langsung dan tidak langsung terhadap konsumen. Pemasaran langsung dilakukan promosi atau berjualan pada tempat-tempat keramaian. Sedangkan pemasaran tidak langsung melalui penitipan di toko. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang analisis biaya
dari proposal kami. Nah, sebagai berikut. Nah, untuk modal yang pertama yaitu untuk pembelian alat. Nah, di sini untuk alatnya sendiri kami menggunakan gunting dengan harga beli sekitar kurang lebih 8.000 dan penggaris 5.000, cutter 3.000, pensil 3.000 dan cat latex seharga 25.000. Nah, sehingga jumlah untuk pembelian alatnya ya, untuk alatnya sendiri ini untuk gunting, penggaris, cutter, pensil kemungkinan bisa untuk terus menerus. Nah, sedangkan untuk cat latex sendiri ini kemungkinan sehabisnya, jadi kemungkinan ya intinya masih awal lah, bisa untuk modal untuk beberapa kali ke depan nanti. Nah, di sini untuk pembelian bahannya sendiri, untuk pembelian bahannya sendiri sudah disebutin di sini ada lem, koran bekas, kabel dan balon. Nah, dengan rincian sebagai berikut. Harga lem sendiri di kisaran 10.000 dan koran bekas seharga 3.000 dan kabel seharga 10.000 atau yang kabel biasa gitu. Nah, untuk balonnya sendiri ini seharga 10.000 dengan jumlah pengeluaran untuk pembelian bahannya sendiri menjadi 33.000. Nah, di sini kita menentukan harga. Nah, untuk menentukan harganya ini ya, yang kita lihat itu dari modal awal kita. Modal awal kita itu kan tadi dari harga atau jumlah pembelian alatnya ditambah dengan harga pembelian bahan, itu jumlahnya semua. Tadi kan 44.000 ditambah 33.000 menjadi totalnya itu 77.000. Itu untuk modal awal kita, pembuatan produk kita. Nah, untuk penentuan harga jualnya di sini kita gampangannya gini. Kita memakai harga beli bahan ya. Harga beli bahannya tadi kan 33.000. Nah, kita bagi dengan jumlah produk. Jumlah produk di sini itu produk yang dapat kita jadikan atau kita produksi itu sebanyak berapa dengan harga atau modal pembelian bahan 33.000 menjadi harga modal satuan produk, atau masih modalnya ini maksudnya masih awal, jadi harga modal awal satuan untuk satuannya. Jadi misal di sini kita dalam satu kali produksi dengan bahan harga pembelian bahan 33.000 tadi itu misalnya bisa jadi 3 produk. Jadi 33.000 tadi kita bagi dengan 3.000 menjadi harga satuannya tanpa keuntungan itu 11.000. Nah, di sini kelompok kami menyepakati untuk harga atau penjualannya itu berkisar 20.000 dengan berarti kan 20.000 dikurangi 11.000 menjadi keuntungannya 9.000 dengan asumsi 9.000 ini untuk asumsi menyicil modal alatnya tadi itu. Jadi kita nggak harus langsung, kita cicil kurang lebih 1.000 atau 2.000. Terus kita juga menghitung tenaga kita, terus kita juga menyiasati untuk keuangan yang tak terduga itu tadi. Dengan modal kita itu untung menyicilnya itu dari keuntungan itu sedikit-sedikit, jadi nggak langsung bres gitu. Nah, kurang lebihnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kritik saran mungkin bisa Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.